Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak merasa puasa itu cuma dapat lapar sama haus doang? Jangan-jangan ada yang salah sama persiapan kita. Hari ini, kita bedah 10 rahasia biar puasa kita nggak sia-sia. Pertama, cek lagi niatnya. Puasa itu ibadah, bukan cuma pindah jam makan atau ajang diet. Tanpa niat karena Allah, puasa kita cuma mogok makan biasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Kedua, hati-hati buat puasa wajib. Niat itu harus sudah dikunci di malam hari. Jangan nunggu subuh baru niat. Pastikan sebelum tidur, hati kita sudah siap untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar atau subuh, maka tidak ada puasa baginya atau tidak sah. Secara fiqh, puasa itu al-imsak, artinya menahan. Menahan apa? Bukan cuma makan minum, tapi menahan syahwat dari terbit fajar sampai maghrib. Sesuai surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, summa atimus syama ilal lail. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Poin keempat, puasa lisan dan mata. Percuma perut kosong tapi mulut penuh gibah, atau mata sibuk scrolling yang perlu. Itu namanya puasa yang zong pahalanya. Ingat kata Nabi, banyak orang puasa tapi tidak dapat apapun selain lapar dan dahaga. Poin 5, jangan skip sahur meskipun cuma segelas air. Di saat orang lain tidur, Allah turunkan keberkahan buat kamu yang bangun sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu, bersahurlah kalian karena di dalamnya ada barokah. Ramadan itu bulannya Al-Quran, bukan bulannya tidur seharian. Minimal 1 hari 1 juz atau kalau berat, 1 hari 1 ayat, tapi dipahami maknanya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah 185 menegaskan, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk. 7. Mau rezeki makin lancar? Perbanyak sedekah di bulan ini. Karena sedekah yang paling afdol adalah sedekah di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam bertemu dengannya. Jibril menemuinya setiap malam Ramadan untuk menyimak bacaan Al-Qur'annya. Sungguh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus. 8. Rahasia memberi buka puasa. Ingin dapat pahala puasa orang lain tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun? Berikanlah hidangan berbuka, meski hanya sebiji kurma atau seteguk air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut. Dari hadits riwayat Tirmizi. 9. Menyegerakan berbuka. Sunnah yang sering disepelekan. Islam itu indah dan memudahkan. Begitu azan berkumandang, segeralah berbuka. Itu adalah tanda kita mengikuti sunnah dan mengakui kelemahan kita sebagai hamba. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. 10. Doa di waktu mustajab. Waktu paling mustajab untuk berdoa adalah saat kita sedang berpuasa, terutama menjelang berbuka. Jangan habiskan waktu itu hanya untuk scrolling HP atau menyiapkan makanan berlebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadits riwayat Tirmizi, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Jadi, itu adalah 10 poin rahasia biar puasa kita nggak sia-sia. Teman-teman, Ramadan bukan sekadar perlombaan menahan lapar, tapi perlombaan memperbaiki diri di hadapan Sang Pencipta. Jangan biarkan bulan suci ini berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas di hati kita. Mari kita siapkan niat, sempurnakan fiqh, dan hiasi hari-hari dengan amalan terbaik. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan dalam kondisi terbaik dan menerima setiap sujud serta tetesan keringat kita dalam ketaatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.